Yes. You wicked! Film yang akan saya ceritakan ini berjudul Venom Let There Be Carnage, yang merupakan kelanjutan film sebelumnya dengan judul Venom. Maka saya sarankan untuk menonton film Venom terlebih dahulu untuk menghindari kebingungan abadi. Di awal film diceritakan tentang perpisahan dua sejoli yang dipaksa oleh polisi. Mereka merupakan pasangan psikopat yang dulunya berada di satu asrama. Karena sangat meresahkan penghuni asrama lainnya, maka mereka harus dipisah demi sebuah kenyamanan. Cletus Kasady tetap ditempatkan di dalam asrama, sedangkan Frances ditempatkan di fasilitas khusus di Ravencroft. Karena dia mempunyai kekuatan yang mampu merusak gendang telinga polisi Mulligan sewaktu proses ekstradisi. 20 tahun kemudian banyak sekali perubahan pada dua sejoli tadi. Cletus Kasady kabur dari asrama dan telah melakukan pembunuhan berantai yang para mayat korbannya disembunyikan hingga tidak ada orang yang tahu. Kini ia berada di penjara khusus di San Quentin. Sedangkan Frances masih ditempatkan di tempat yang sama, namun ia selalu mendapat kabar dari kekasihnya lewat terbitan koran. Menanggapi kasus Cletus, FBI dengan pimpinan detektif Mulligan meminta bantuan Eddie aka Venom untuk menginterogasinya di penjara. Alasannya, Eddie merupakan satu-satunya orang yang paling dipercaya oleh Cletus. Cletus sangat membutuhkan Eddie sebagai perantara pesan terpunyinya yang ditulisnya lewat sebuah koran. Lewat koran itulah Cletus berkomunikasi dengan Frances. Tiba saatnya Eddie tak sengaja melihat kamar Cletus penuh dengan gambar dan kalimat puitis. Rupanya hal itu membuat Venom menyadari hal aneh dalam gambar dan kalimat tersebut. Sampai akhirnya Venom mampu memecahkan pesan tersembunyi yang membuat misteri letak mayat korban pembantaian oleh Cletus ditemukan. Tentu berita ini membuat Eddie semakin bersinar di mata publik dan dibicarakan di mana-mana. Hal itu membuat Mulligan dan Cletus tidak senang kepadanya. Karena merasa dikhianati, baik Mulligan dan Cletus sangat dendam kepada Eddie. Terlebih lagi, persidangan Cletus berlanjut dengan keputusan hukuman mati untuknya, dan berita itu sampai kepada Frances. Dia sangat terpukul dan merasa tidak berguna lagi untuk hidup. Fokus cerita kepada Eddie. Hubungan antara Eddie dengan Venom semakin jauh lebih baik dari film sebelumnya. Tapi Venom tetaplah Venom. Ia harus makan otak manusia untuk bisa bertahan hidup. Eddie memberikan solusi makannya berganti memakan ayam. Hal itu membuat Venom tidak senang. Venom memaksa Eddie untuk memberinya izin untuk memakan otak penjahat saja. Namun Eddie tidak mengizinkannya. She didn't want our help. She did not know. Sampai akhirnya konflik pun berlanjut. Ditambah lagi Eddie harus merasakan patah hati karena kekasihnya terdahulu Anne akan menikahi pria lain. Hari berikutnya Venom berusaha menghibur Eddie yang kehilangan gairah hidup dan pekerjaannya. Salah satunya menyiapkan sarapan untuknya. Banyak adegan lucu di sini. Sampai akhirnya Venom menemukan surat dalam loker Eddie yang dikirim oleh Cletus. Lewat surat tersebut, Cletus menceritakan perjalanan hidupnya menjadi pembunuh pertama kalinya sampai ia bertemu dengan Frances. Dan ia juga diminta untuk menjenguknya untuk terakhir kali. Baru beberapa kalimat percakapan antara mereka berdua di penjara, Venom terpancing amarahnya untuk segera memakan kepala Cletus karena lapar. Kemudian Cletus menggigit tangan Eddie sampai berdarah. Darah yang terhubung dengan simbiot itu tertelan oleh Cletus.
Kemudian Eddie dengan Venom melanjutkan konflik selera makan Venom di rumahnya. Mereka saling unjuk tenaga, sampai akhirnya Venom memilih keluar dari tubuh Eddie dan berpetualang mencari inang baru. Berkali-kali dan mencari inang baru, namun Venom tidak bisa menemukan yang terbaik seperti Eddie. Akhirnya pun dia menyerah dan membujuk penjaga kelontong tadi untuk menjadi inang barunya. Tiba saatnya hukuman mati untuk Cletus, disaksikan oleh semua banyak saksi dan para keluarga para korban. Pada saat proses pelaksanaan, hal aneh terjadi pada tubuhnya. Simbiot dari Venom bereaksi dengan agresif dan sangat cepat mengambil alih tubuhnya menjadi Carnage. Selanjutnya dia membunuh satu persatu orang dalam penjara, khususnya para sipir penjara, tanpa ampun. Dengan kekuatan Carnage, ia kabur dari penjara, meninggalkan catatan aneh. Banyak saksi mengatakan bahwa kaburnya Cletus berkat kostum canggih yang entah dari mana ia mendapatkannya. Bagi kalian yang belum pernah menonton Venom, jangan sampai kalian heran ya. Sampai detik ini identitas Venom itu masih rahasia. Hanya 2 orang mengetahui tentang Venom, yaitu Anne dan penjaga kelontong tadi. Berita kaburnya Cletus menyebar cepat hingga Mulligan mendatangi Eddie untuk memberinya saran untuk berjaga diri. Eddie membaca lagi surat terakhir dari Cletus dan ia menemukan pesan tersembunyi di dalamnya. Tepat malam harinya, Eddie menjiwai peran sebagai detektif ala-ala sesuai isi pesan surat Cletus, yaitu asrama lama pasangan 2 sejoli itu. Di sana terdapat pohon beringin yang terpampang tulisan CK dan FB. Ia lantas menghubungi detektif Mulligan tentang inisial tersebut. Rupanya inisial tersebut tertuju kepada Cletus Kasady dan Francis Barrison. Terkuak sudah kemana tujuan Cletus pada saat nanti. Cletus adalah buronan berbahaya dan sangat brutal. Kemanapun ia pergi selalu membuat kerusuhan. Silahkan tonton sendiri ya bro. Silahkan dinilai sendiri segala aksinya. Berkat kekuatan hebat Carnage, ia mampu menyulap laptop itu menjadi mesin pencari dan pembobol canggih untuk membebaskan kekasihnya. Dengan cerdik ia menyelinap masuk ke dalam fasilitas dan menghabisi suster yang menjaga Francis. Mereka kabur dari sana dengan kegilaan Carnage dikombinasikan 2 sejoli gendeng ini. Sehebat-hebatnya Carnage yang merupakan simbiot alien yang bermutasi, dia masih punya kelemahan. Baik Carnage dan Venom sangat sensitif terhadap getaran dan api. Maka ketika Francis menggunakan kekuatannya, Carnage menjadi lemah dan marah besar kepada Francis. FBI di bawah pimpinan Mulligan berambisi untuk menemukan keberadaan mereka. Maka dia menahan Eddie untuk menginterogasinya, karena dia sangat yakin kalau Eddie menutupi sesuatu. Eddie berkeinginan akan memberikan informasi yang dibutuhkan jika ia bisa berbicara dengan Anne. Namun itu hanya akal-akalan Eddie untuk bisa rujuk dengan Venom. Sedangkan Anne adalah perantara untuk mengembalikan hubungan antara Venom dan Eddie yang sekarang tidak akur. Bahkan, Eddie mengaku bahwa dia sangat tidak berdaya tanpa Venom. Anne tahu di mana keberadaan Venom saat ini. Yang Venom butuhkan hanyalah sebuah rayuan gombal. Anne sangat pandai dalam merayu. Berkat usahanya, Venom kembali ke tubuh Eddie dan kabur dari kantor polisi itu. Film semakin seru ketika detektif Mulligan dan Anne disandra di sebuah gereja tua dekat asrama lama Cletus dan Francis. Sangatlah tidak sulit bagi pasangan psikopat tersebut untuk menemukan keberadaan mereka dan melumpuhkannya.
Dengan berbekal dua sandera tadi, Eddie dan Venom mengunjungi mereka di tempat yang dimaksud dengan niat dan semangat yang berapi-api. Nyalinya sempat menciut karena sosok Carnage yang sangat menyeramkan itu. Eddie berusaha meyakinkannya dan mereka pun saling berlari untuk mendekat. Lagi-lagi Francis menggunakan kekuatannya. Tubuh mereka bereaksi dengan cara mengerikan dan Francis dihantam oleh Carnage sehingga menghentikan kekuatannya tersebut. Tunangan En Juan juga berpartisipasi dalam pertarungan itu yang sempat membakar Carnage dari atas. Carnage cukup kuat menahan kesakitan itu dan berusaha mencekik leher Juan agar mudah untuk dimakan. Namun ia beruntung, Venom dengan sigap menarik leher Carnage dan membuatnya terjatuh ke bawah. Akibat lama bertarung membuat mereka kehabisan tenaga. Carnage mengambil keputusan terakhir dengan membawa Anne menuju puncak menara gereja. Venom mengumpulkan sedikit tenaganya dan menuju puncak menara sambil membawa tiang besi. Usaha menyelamatkan Anne benar-benar sangat melelahkan dan menyakitkan. Carnage begitu menikmati momen itu. Yang terpenting adalah Anne berhasil direbut kembali oleh Venom dan selamat. Diperlihatkan pula Francis perlahan naik ke puncak menara untuk mendekati Venom, tapi langkah hati-hatinya diketahui Venom dan menghantamnya sangat keras sampai ia terlempar jatuh ke bawah. Sebelum menemui ajalnya, ia sempat mengeluarkan kekuatan suaranya. Hal itu membuat sarang simbiot Carnage dan juga Venom melemah untuk sesaat. Tak hanya itu, efeknya juga berimbas dengan jatuhnya bel raksasa. Ia tewas tertimpa bel itu. Selanjutnya, dua simbion alien tersebut juga ikutan terjatuh terhempas ke bawah. Masing-masing dari mereka berusaha memulihkan tenaga. Venom cukup kuat untuk mengembalikan kembali, tetapi simbiot Carnage tak mampu mencapai inangnya karena keburu dimakan oleh Venom. Selanjutnya, kepala Cletus juga tak luput dari santapannya. Sama seperti di semua film action lainnya, para satuan FBI dan polisi pasti datanya di akhir cerita. Dan tugas mereka pasti selalu membereskan TKP. Sedangkan para pemain dan tokoh utama sudah kabur duluan tanpa jejak. Eddie mencoba membangun kembali hubungannya dengan Venom dengan mengajaknya ke pantai, menikmati pemandangan cantik matahari terbenam. Venom sangat senang dan mengucapkan bahwa ia sangat menyayangi Eddie. Salut buat mereka berdua. Nah, scene berikutnya merupakan bocoran untuk film berikutnya, atau mungkin itu adalah jalan pintas agar Venom bisa masuk ke semesta Marvel Cinematic Universe. Akhirnya, setelah sekian lama muncullah Spider-Man, sang musuh bebuyutan abadi Venom. Saya masih belum tahu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya.